Oh, udah mulai? Ya, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru sekalian, berjumpa lagi kita dalam in-house training. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan diberikan pembekalan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu saya perkenalkan Bapak Abdul Malik MPD. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat untuk memberikan pelatihan kepada kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan materi yang kali ini kita akan membahas terkait dengan modul ajar. Kepada Bapak Abdul Malik MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangkaian kegiatan in-house training untuk pelaksanaan daripada kurikulum sekolah penggerak. Bapak dan Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki kemampuan yang ada dari hasil pelatihan kemarin. Ya, kita akan mencoba kembali gitu ya melaksanakan untuk pendampingan kepada Bapak Ibu untuk melihat kembali penerapan yang telah dilakukan di sekolah kita bersama. Bapak Ibu, sebelumnya mungkin tadi sudah dikenalkan oleh si pembawa acara, saya Abdul Malik ya untuk hal ini ingin menyampaikan dalam hal in-house training pada siang hari ini. Adapun materi tadi adalah tentang bahan ajar, yaitu dari ATP sampai nanti modul ajar kita. Bapak Ibu sekalian, gimana kalau saya tanya sehat semua nih, luar biasa ya, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, terima kasih. Oke, sebelum saya ini ingin curah pendapat dulu dengan Bapak Ibu nih. Setelah Bapak Ibu melakukan pelaksanaan belajar di kelas, ada nggak permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, terutama untuk alur tujuan pembelajaran dan modul ajar? Silakan mungkin menyampaikan dulu sebelum kita mulai yang lain. Ada ingin menyampaikannya? Tentang tujuan pembelajaran, Pak. Ya. Iya. Di situ jujur saya pribadi masih perlu penguatan. Mungkin alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Pak Abdul Malik ya. Jadi semoga saya harapkan nanti pada saat sesi kita selanjutnya saya bisa mendapatkan pengetahuan lebih juga penguatan di bidang itu tadi ya di materi tentang alur tujuan pembelajaran, maaf maksud saya. Oke, makasih dulu. Ada yang lain yang menyampaikan? Pak Malik, saya Pak Malik. Ya, Samratna. Ya, terima kasih Pak Malik atas kesempatan dan kegiatan hari ini Pak Malik menjadi narasumber. Namun sebelumnya saya juga mohon Pak Malik karena kita setelah ini pun akan memberikan IHT buat teman-teman di sekolah. Mohon dengan yang rinci atau jelas apa-apa yang menjadi pokok dari kurikulum pada sekolah penggerak ini, terutama RTP Pak, sehingga kita bisa menjelaskan kepada guru-guru inti dari RTP atau bahan ajar, modul ajar pada sekolah penggerak ini. Mohon penjelasannya Pak, penguatannya lagi. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin cukup ya, sudah ada dua yang menyampaikan permasalahan yang kita hadapi setelah kita masuk ke dalam proses pembelajaran. Oke, Mas Silian, izinkan saya meng-share dulu ya. Coba saya meng-share dulu. Jadi hari ini kita akan mencoba mengulas kembali tentang perangkat ajar ya, Mas Silian. Perangkat ajar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini nanti kita akan membagi kegiatan kita. Pertama mungkin saya menyampaikan dulu secara garis besarnya. Setelah itu nanti kita akan buat kelompok untuk membicarakan di dalam kelompok. Nah, setelah itu kita sesi ketiga nanti ada curah pendapat kelompok, hasil diskusi kelompok akan disampaikan lah nanti pada dalam pertemuan kita hari ini. Jadi ada 3 hal. Nanti pertama saya menyampaikan dulu materi. Setelah itu nanti saya sampaikan ada berapa materi yang perlu Bapak Ibu diskusikan di kelompok. Nah, setelah itu hasil diskusi kelompoknya silakan
kita kembalikan ke teman-teman untuk diutarakan di kelompok secara umum. Oke, Bapak sekalian, kita mulai kembali tentang perangkat ajar sama unit modul. Kalau kita lihat seperti ini, ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya, mudah-mudahan terlihat jelas. Ini saya. Nah, kalau kita lihat pada tujuan kita dari sesi nanti, pertama Bapak Ibu kembali mengenal menjelaskan konsep komponen, prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kita melihat kembali nih, bagaimana apa itu konsepnya, komponen, prinsip dan prosedur penyusunan alur belajar. Lalu Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep komponen, prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Menjelaskan cara memanfaatkan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Oke, Bapak sekalian, pertama kita lihat ini dulu alur ya. Jadi alur belajar, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Setelah itu nanti modul-modul ajarnya. Ya, kita lihat Bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat sendiri, saya tanyakan, apakah Bapak atau Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Masih Pak. Masih ya. Oke, ada kita punya ada berapa ini? Ada berapa macam profil pelajar Pancasila? Ada 6 komponen profil pelajar Pancasila. Oke, nah masih ingat ya, berarti itu harus kita ingat Bapak ya. Nah, karena itu nanti dasar kita, tujuan kita ke sana. Silakan, Bu Lulu, apa nama pertama Bu Lulu? Saya tidak hafal urutannya Pak. Salah satunya ada mandiri, lalu ada bergotong royong, lalu ada berketuhanan yang Maha Esa ya. Oke. Beriman ya. Beriman, lalu dua lagi. Kebinekaan dalam global. Dalam global, satu lagi. Kebinekaan global. Oke, artinya Bapak Ibu masih ingat ya profil pelajar Pancasila yang kita miliki. Tolong selalu ingat Bapak ya. Nah, terus sekalian, jadi kalau kita lihat pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat ya, yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila. Nah, melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam pencapaian profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Nah, ini yang pertama. Kita lihat pertama adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Bapak sekalian, ini yang menjadi alur tujuan pembelajaran. Kalau kita lihat, pertama kita tahu konsep dulu. Apa sih konsep alur tujuan pembelajaran? Lalu konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti saat ini, kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran ya, yang pertama. Nah, lihat. Kalau kita lihat bersama, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama, yang saya sampaikan kemarin tentang CP atau capaian pembelajaran. Nah, CP ini ditetapkan oleh pemerintah disusun dalam fase-fase ya. Dalam fase yang kita katakan ada fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase F gitu ya. Ini fase dalam capaian pembelajaran. Itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Berikutnya, yang kedua berikutnya lagi adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathway menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Nah, ini jadi sudah disiapkan sebenarnya. Nah, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi sekali lagi, alur pelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis. Jadi logis seperti itu. Dasarnya adalah dari CP, capaian pembelajaran. Turun baru ke, aduh sebentar mohon maaf nih Bapak Ibu, baterai saya agak low ya. Sebentar sekali saya akan kabel saya
Kebetulan sebentar materi saya sekalian. Mohon maaf, ini di luar dugaan saya. Tadi saya pikir saya bisa ya. Sebentar saya pasang dulu. Siap Pak Malik, tidak apa-apa Pak. Nah. Oke, Bapak Ibu mohon maaf karena kebetulan baterainya low sekali. Ya, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan materi kita. Nah, setelah ada penyusunan alur untuk belajar, maka pengembangan modul. Ya, ada pengembangan modul. Jadi seperti PLPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, gambar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, ini ya, jadi ini yang kita akan bahas hari ini tentang pertama penyusunan alur tujuan pembelajaran dan pengembangan modul ajar. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih menggali lebih jauh tentang ini semuanya, saya berharap yuk kita bikin kelompok dulu, kita buat kelompok. Nanti saya kasih tugas kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan secara kelompok. Nah, setelah itu baru kita bicarakan dalam kelompok besar lagi. Siapa Bapak Ibu ya? Kita buat kelompok dulu ya. Baik Pak Malik. Ya, buat kelompok ya. Silakan buat kelompok. Empat orang, dua orang ya. Iya. Jadi silakan yang kelompok pertama untuk membicarakan tentang penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nanti tugasnya saya sampaikan ya, sudah sampaikan. Lalu yang kedua pengembangan modul ajar ya, dan kalau bisa nih sampai pada pembuatannya kita punya hasil pertama punya hasil tujuan pembelajaran tadi ATP dan punya hasil tentang pengembangan modul ajar. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke ruang main kita untuk berbicara menyiapkan hasil dari diskusi kita. Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya. Kelompok 1, penyusunan alur tujuan pelajaran. Kelompok 2, pengembangan modul ajar. Saya beri waktu 60 menit ya untuk berdiskusinya. Ya, silakan Bapak sekalian. Baik, saya dengan Bu Ratna, Bu Lulu dengan Bu Suryani ya. Intinya dari dua tugas yang diberikan oleh Pak Malik, ya saya dengan Bu Ratna akan berdiskusi terkait dengan ATP-nya ya, alur tujuan pembelajaran, sedangkan Bu Lulu dan Bu Suryani membahas terkait dengan modul ajar ya. Oke. Silakan apa ya, 60 menit ya. Nanti ya, setelah itu kita akan masuk lagi bersama lagi bertemu untuk membahas hasil kerja kelompok Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah berdiskusi Pak Malik, mungkin langsung dipresentasikan. Oke, ya. Terima kasih banyak, hasilnya udah nampaknya luar biasa nih para guru saya yang sudah luar biasa udah berdiskusi. Nah, sekarang yuk sampaikan hasilnya lah, bagaimana hasil diskusi tadi baik untuk ATP maupun modul pembelajaran ya atau modul ajar. Oke, silakan. Kelompok mana dulu yang mau coba nih? 1 atau 2 dulu? Kelompok 1, silakan Pak Faisal mewakili kelompok 1. Silakan Pak Faisal, sampaikan saja inti yang dapat tadi dari hasil diskusi dengan teman di kelompoknya. Monggo Pak Faisal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan terkait dengan perangkat ajar ya. Perangkat ajar dalam hal ini adalah alur ya, ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita memahami secara lebih detail lagi bahwa alur pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis ya. Jadi artinya secara logis ya, secara logis pada fase-fase tertentu ya. Jadi fase A itu kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan kelas 12-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini kadang-kadang di CP itu sendiri kan sudah disusun oleh pemerintah.
Nah, penyusunan alur itu haruslah disesuaikan dengan keunggulan lokal yang dimiliki oleh sekolah tersebut, ya. Keunggulan lokal apa saja yang perlu disampaikan dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Jadi tidak serta-merta karena apa yang disampaikan oleh pemerintah itu kan adalah acuan minimalnya, ya. Jadi kalau kita mengembangkannya dari alur dan tujuan pembelajaran ini dipersilakan saja. Demikian Pak Malik presentasi kami terkait dengan alur dan tujuan pembelajaran ini. Terima kasih Pak Lubis. Tapi nanti tolong ya disampaikan hasil kerja ATP-nya ya untuk Pak Sudi ya, untuk Pak Sudi ya, nanti Pak Sudi, sehingga itu menjadi hasil kita pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi untuk modul ajar. Silakan Bu Lulu menyampaikan. Silakan. Ya baik, nanti terima kasih Pak Malik. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Suryani ya mengenai tadi modul ajar. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Malik di presentasi mengenai di awal-awal ya mengenai apa sih namanya materi kita hari ini, salah satunya adalah mengenai modul ajar. Nah, modul ajar ini sebetulnya kalau yang saya dan Bu Suryani juga ketahui bersama, ini memang diperoleh atau didapat dari disiapkan atau difasilitasi ya oleh pemerintah, dalam hal ini dari Ditnas memang menyiapkan modul-modul ajar tersebut. Namun pastinya dari konsep awal sebagai sekolah merdeka atau merdeka belajar, maka setiap sekolah sebetulnya diberikan kebebasan untuk membuat modul ajarnya sendiri. Nah, kalau hasil diskusi kami antara saya dan Bu Suryani tadi memang terlihat bahwa kalau Bapak Ibu mungkin agak-agak ini ya, agak rancu dengan modul ajar. Mungkin awal pada saat saya dan Bu Suryani mendapatkan informasi mengenai modul ajar, kami berpikir mengenai kumpulan materi seperti itu. Tapi ternyata pada saat kami bedah lebih lanjut, modul ajar ini lebih seperti RPP seperti itu ya Pak Malik ya. Oke, ya bagus. Nah dari situ dari yang kami baca lebih lanjut dan kami pelajari mengenai buku ajar, modul ajar ini lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan proses atau suatu pembelajaran. Dari tadi alur yang sudah disampaikan juga oleh Pak Faisal, mulai dari penentuan CP, lalu lanjut ke tujuan pembelajaran, lalu di rangkaian selanjutnya adalah pembuatan modul ajar. Terlebih seperti itu, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Suryani? Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit Pak Malik bahwa modul ajar ini penekanan utamanya adalah tujuannya itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dalam modul ajar itu akan tergambar pada materi dan juga pada proses pembelajarannya itu harus tersirat dan tersurat tentang mengarah kepada profil pelajar Pancasila, itu yang paling penting. Dan juga pada modul ajar di awal pembelajaran itu harus diberikan asesmen ya. Di awal pembelajaran itu sebelum kita masuk kepada materi pelajaran, kita harus memberikan asesmen, yang mana asesmen itu ada 2, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan juga asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnosis non-kognitif itu kita berikan di awal pembelajaran untuk mempersiapkan fisik dan juga psikologis anak agar siap dalam proses pembelajaran. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif itu diberikan pada saat proses pembelajaran dan juga setelah pembelajaran. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Malik. Terima kasih. Semuanya. Tepuk tangan besar, tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Rekan semuanya, ya sepertinya
pemahaman kawan-kawan sudah bagus ya untuk semuanya. Yang penting tadi Bapak Ibu terus semangat gitu ya, semangat untuk mengembangkan itu dan terus belajar gitu ya, karena biar bagaimanapun kemampuan itu akan terasa gitu, terasa terus semakin sering kita melakukan maka kemampuan itu akan terus berjalan. Sekali lagi yang luar biasa Bapak Ibu guru, pertahankan terus semangatnya, bahkan kembangan terus sehingga kita bisa mengawal sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Saya rasa itu hari ini pertemuan kita IHT, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat kita terus kembangkan sehingga terus menghasilkan hasil yang kita bisa terapkan dalam sekolah kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazakumullah kepada Pak Abdul Malik yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan tidak lama lagi dalam waktu dekat kita akan menerapkan apa yang Pak Malik sampaikan ya, dan kita juga sama-sama sudah paham ya bagaimana menurunkan CP menjadi ATP kemudian menjadi modul ajar. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan lagi karena tadi sudah kita presentasikan. Mari kita akhiri saja pertemuan kita in-house training ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.